Disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia. This is 102.1 Smart FM Yogyakarta. Selamat sore smart listeners. Saya yakin nih hari yang istimewa sekali nih ya. Di hari Selasa, apalagi nih suasananya masih awal bulan. Baru tanggal 2 Agustus nih ya. Jadi semuanya happy. Apalagi di jam segini kita juga mau membahas sesuatu yang bikin kita itu jadi happy. Yang jadinya ruwet langsung kita obrolin, mestinya langsung jadi plong gitu ya. Dan di studio sudah hadir ini Mas Hermansyah, apakah personality kita ini ya. Kita sapa dulu. Selamat sore Mas Hermansyah. Selamat sore Mas Asta, apa kabar? Baik, gimana? Harusnya saya yang tanya, kan lama banget ketemu. Iya, kita lama gak ketemu ya. Iya ya. Simpang siur terus ya. Oke, ini luar biasa Mas Hermansyah, sibuk banget ini ya. Kesana kemari berbagi ilmu ke Amin. semuanya gitu ya. Masih seputar personality juga ya. Iya, jadi kita memang fokusnya ke personality. Memang udah 1 tahun terakhir ini alhamdulillah dipercaya oleh teman-teman anggota DPRD untuk sharing tentang karakter, tentang watak ini, tentang personality. Sehingga bisa membantu mereka untuk menghadapi masyarakat pada umumnya. Oh, jadi penting untuk diketahui ya namanya personality. Iya, nggak betul. cuma sebenarnya kan banyak ke banyak profesi, ke banyak apa ya istilahnya kehidupan sehari-hari itu bisa diterapkan itu ya. Jadi termasuk ini di PRD wakil rakyat juga harus mengetahui bagaimana karakter dari masyarakat ya. Karena personality ini salah satu cara untuk meningkatkan kualitas diri kita, Mas Asa. Kualitas diri. Bicara kualitas diri, banyak masyarakat melakukan peningkatan kualitas diri ini dengan cara yang kadang-kadang membutuhkan biaya yang terlalu besar. Contohnya nih ya, kita membeli jam yang mahal atau branded, terus sepatu yang mahal, tas yang sampai ratusan juta. Tujuannya kan cuma satu, kita membeli itu agar kualitas kita naik. Kalau bahasa pasarnya harga diri kita itu naik, kualitas diri kita itu naik. Begitu kualitas diri kita naik, orang kan harapan kita memandang kita berbeda, lebih menghargai, lebih menghormati, betul kan? Yeah. Terus kita memaksakan diri kadang-kadang punya rumah yang bagus, terus naik kendaraan yang berkelas. Tujuannya kan sebetulnya cuma satu itu, untuk meningkatkan kualitas diri, agar dipandang orang, dihargai. Kalau negosiasi orang langsung percaya, gitu kan ya. Nah, itu yang umum dilakukan selama ini. Nah, kemarin yang saya sharingkan dengan teman-teman anggota DPRD adalah kita tidak harus melakukan seperti itu. Jadi kenapa? Kalau gaya hidup seseorang itu dia berubah, sementara income-nya baru naik dikit, itu akan yang terjadi yang namanya besar pasak kepada tiang. Dan kelemahan masyarakat kita pada umumnya itu adalah di smart finansial. Smart finansial ya. Nah, smart finansial ini berhubungan sekali dengan personality. Karena setiap kepribadian itu akan sangat terkait erat hubungannya dengan smart finansial tadi. Seperti gitu ya. itu. Dan itu seorang anggota DPRD itu perlu banget. Iya, jadi kalau mereka sudah punya rasa percaya diri, mereka paham tentang personalitinya, dan dia paham personality teman bicaranya atau lawan bicaranya, dia nggak perlu dengan cara mengimpress seseorang dengan menggunakan kebendaan tadi. Jadi tidak butuh kos yang besar kan. Nah, dengan tidak butuh kos yang besar, harapannya pekerjaannya bisa dijalankan dengan benar. Tanda petik. Tanda petik ya. Oke, Mas. Jadi orang itu melakukan pemborosan atau tidak smart finansial, ya, atau konsumtif. Ya, sebetulnya yang membuat mereka konsumtif cuman untuk mengejar peningkatan kualitas diri tadi. Meningkatkan kualitas diri tadi. Ya, nah makanya mulai sore hari ini sampai 4 minggu ke depan, topik kita adalah bagaimana nih cara ningkatin kualitas diri kita dengan personality plus. Nanti akan kita bahas satu persatu ya, mulai dari sanguinis, kemudian melankolis, koleris dan gimana ya. Terakhir. Oke, nanti seperti apa, dan kita undang juga untuk ke small listeners yang mau gabung di sore kali ini, silakan Anda bisa telepon langsung di 5577760 atau bisa juga SMS di 0815 6896666 untuk Anda small listeners yang ada di luar Jogja.
Anda bisa gabung juga melalui jogjastreamers.com. Silahkan cari kanalnya Smart FM Yogyakarta ya. Ya, kalau kita tadi ngomongin seputar ini ya, Mas Irmas. Ya. Ya pasti setiap orang itu pingin dong suatu itu meningkat tuh ya. Baik meningkat dari segi finansialnya, meningkat dari segi karirnya, kayak gitu. Tapi kan tadi disampaikan sama Mas Irman, harusnya itu bareng dong, nggak cuma sekedar besar pasak daripada tiangnya, tapi juga dari segi penampilan dia meningkat, finansial juga meningkat. Nah itu baru disebut oke gitu ya. Iya, betul. Gimana Mas? Nah ini hari ini kita tentang sanguinis. Jadi bagaimana seorang sanguin tuh potensi dirinya bisa keluar, kualitas dirinya bisa meningkat. Nah, ini hubungannya erat dengan kelemahan. Kan di personality itu ada kekuatan, ada kelemahan. Ada kelemahan ya. Seperti itu. Nah, salah satu kelemahan si sanguin kan dia susah fokus. Susah fokus atau dia terlalu banyak warna-warni gitu loh. Ya. Istilahnya dia terlalu banyak yang mau dikerjakan gitu. Nah, jadi solusinya karena mereka ini susah diorganize. Jadi bagaimana cara meningkatkan diri seorang sanguin? Kalau Anda sanguin, ya Anda harus belajar bagaimana mengorganize. Oh iya. Contohnya, mamanya nih ya, ini yang sederhana. Yang saya praktekkan juga. Sanguin itu kan besok dia mau ngerjain apa, hari ini dia belum tahu. To-do-nya itu dia belum tahu kadang-kadang. Makanya sanguin kadang-kadang kalau dia mau traveling atau kemana, sering mesen tiketnya mendadak, pesan hotel mendadak. Suka banget yang namanya spontanitas itu ya. Spontanitas seperti itu. Jadi mereka hidup hanya satu hari itu. Kalau sanguin ada satu cerita itu, satu keluarga itu mayoritas sanguin tuh. Jadi mereka liburan ke Bali. Ya udahlah, nanti gampang booking hotelnya, nanti udah sampai di Bali, nanti kita lihat-lihat dulu showing room, kamarnya kayak apa, baru nanti kita walking gitu. Kita masuk hotel itu. Nah, berangkatlah mereka bawa mobil perjalanan dari Bandung ke Bali. Terus sudah sampai di sana, udah ya putar-putar dulu city tour. Nah, menjelang malam baru nih cari-cari hotel. Masuk hotel pertama penuh. Masuk hotel kedua penuh. Sampai 7 hotel itu penuh semua. Akhirnya putus asa. Ya udah, terpaksa tidur di masjid. Cari masjid yang terdekat. Kan nggak ada planning sama sekali dia. Betul, karena itu sanguin hidup hanya di saat itu. Nah, jadi bagaimana seorang sanguin ini bisa meningkat potensinya? Belajarlah mengorganisasikan diri sendiri, mengatur diri sendiri. Tapi sebentar, Mas, kalau tadi ngobrolin tentang cerita tadi ya, itu mereka enjoy nggak dengan kejadian-kejadian yang spontan nggak gitu? Ya akhirnya apa? Ya yang lain menggerutu. Untuk si sanguin sih oke-oke aja. Untuk sanguin oke ya, harus macam itu ya. Kan anggota keluarga tuh ada yang pragmatis, ada yang koleris, ada yang melankolis. Nah, melankolis paling susah tuh. Ya, mereka tidur tanpa rencana itu paling susah. Karena melankolis itu dia kadang-kadang keluar kota pun terkadang nih ya, nggak semuanya, kadang-kadang bawa guling kesayangannya, bawa bantal kesayangannya, atau selimut kesayangannya. Nah, dengan kondisi seperti itu dia nggak siap. Akhirnya poinnya adalah liburannya bukannya happy malah stres. Gitu. Jadi sangat erat sekali hubungannya dengan aktiviti-aktiviti kita keseharian. Kalau berkaitan dengan kerjaan, itu berarti juga harus kayak gitu ya. Betul. Kerjaan itu seorang sanguin kalau dia suruh diminta nih buat program jangka panjang. Makanya sanguin kalau awal tahun sering stres ya. Karena biasanya kan awal tahun kan meeting tahunan toh. Iya, meeting tahunan kan harus buat program 1 tahun ke depan, planning ke depan, terus resolusi tahun ini dan sebagainya. Sanguin susah buat itu. Nah, yang jago tuh melankolis. Nah, makanya kalau kita tahu nih personality kita sanguin, ya sudah, kita belajar. Yang pertama, bagaimana meningkatkan diri kita, belajarlah diorganisasikan atau mengorganize diri sendiri. Di contoh, saya kalau mau tidur, ya kurang lebih 30 menit lah, 30 menit, kadang-kadang sampai 45 menit, itu menuliskan dulu, mencatat apa yang besok mau dikerjakan.
awalnya susah, tapi karena saya ingin lebih baik, ya, saya paham personality saya, ya saya harus mau melakukan perubahan itu, saya lakukan. Jadi terkadang gitu ya, sambil nulisnya langsung tiba-tiba setler gitu udah, sampai pagi tuh kertas. Jadi akhir-akhir ini sih melakukan dengan duduk ya, jangan tempo hari awalnya ya sambil tiduran ya kebablasan. Jadi tuliskan. Ya, mengorganisasi diri sendiri itu contohnya menuliskan besok tuh mau ngapain saja. Nggak ada salah sih mencatat. Walaupun terkadang sudah dicatat pun besok nggak ngeliat catatan. Atau catat aja lupa tinggal di mana. Tetap aja gitu ya. Tapi nggak ada salahnya mulai belajar loh. Jadi saya catat apa yang mau dilakukan besok. Mulai dari pagi, terus siang nanti ke sore ke malam. Kalau perlu per jam itu lebih bagus lagi. Awalnya sulit, tapi akhirnya karena habit ya, lama kelamaan bisa menjadi ala bisa kena biasa lah gitu. Nah begitu besok pagi, ya awalnya catatan tadi tidak berguna karena besok paginya nggak dilihat lagi catatannya, terus nggak dibawa gitu. Nah tapi akhirnya karena sudah kebiasaan, besok pagi dibuka lagi. Oke, dibuka lagi. Mana yang nggak perlu udah saya coretin, yang nggak perlu dilakukan, ada yang bisa didelegasikan. Tapi yang harus dilakukan itu yang kita betul-betul kerjakan. Nah begitu agak sore mulai belajar evaluasi lagi. Kan di sini solusinya belajar mengorganize diri sendiri. Jadi sorenya kita evaluasi. Oke, dari 10 rencana ini ternyata baru 3 nih yang dijalankan. Mungkin nggak 7-nya diselesaikan sampai malam. Nah kalau seandainya nggak mungkin, udah kita isi lagi di lembar berikutnya untuk ngisi kegiatan besok paginya. Seperti itu. Tapi susah nggak mas itu mas untuk memulai seperti itu? Awalnya susah banget untuk seorang sanguin itu. Karena sanguin kan tipikal yang pengen bebas, enjoy, nggak suka dengan aturan. Sanguin itu paling sebel dengan peraturan. Iya. Dan yang sering ngelanggar itu sanguin. Mancing Yang taat peraturan itu biasanya melankolis. The rule is rule. Kalau sanguin itu the rule is no rule. Ada aja cara untuk melanggar itu ya. Oke mas, nanti kan kita lanjutkan lagi dari break dulu nih ya. Oke. Baik, semua listeners, kita masih di Smart Personality ya. Hingga pukul 17 nanti kita akan temani Anda di program Smart Personality 1 jam ke depan ini ya. Dan tadi sudah banyak dijelasin sama Mas Hermansyah, untuk personality yang sanguine itu bisa meningkat kalau mereka itu diorganisasikan gitu ya. Karena karakternya seorang sanguinis yang kreatif, yang suka warna-warni, sekaligus juga optimis gitu ya orang-orangnya. Jadi kalau mereka nggak diorganisasikan ya jadinya nanti malah kemana-mana gitu ya. Mas-masnya gitu ya kira-kira ya? Iya betul sekali itu. Dia mencelat kemana-mana. Oke, padahal idenya banyak banget itu ya seorang sanguine itu. Iya, bahkan kadang-kadang mereka sering disebut ini apa? Raja usul. Raja usul. Raja usul. Walaupun tuh kadang-kadang usulnya apa ya, nggak sejalur gitu, tetap mereka usul terus. Ya, dan lucunya mereka lagi di forum gitu ya, lagi di forum nih. Terus mereka usul di forum itu. Wow, ngotot nih debat kusir, usul gitu ya. Nanti begitu selesai rapat gitu, selang sejam 2 jam kemudian dia sendiri lupa loh dengan apa yang diusulkan itu. Tapi udah membuat suasana orang itu lagi heboh gitu loh. Aja menarik ini ya. Nah, kenapa? Mereka itu tadi kadang-kadang ide itu seliweran gitu, seketika, datang, langsung dia ngomong. Langsung dia ngomong. Nah, makanya belajarlah mengorganisasi diri sendiri, mengatur diri sendiri, mengorganize gitu loh. Nah, dan manfaatnya banyak loh. Yang saya rasakan, saya pribadi, saya ada sanguine ya. Jadi begitu saya berusaha mengendalikan diri sendiri, mengorganisasi diri sendiri, itu manfaatnya banyak banget. Pekerjaan yang tadinya 10 poin umpamanya hanya bisa selesaikan 3 poin per hari. Begitu kita sudah mulai memanage diri sendiri, kadang-kadang 10-nya tuntas semua, beres 10-nya.
seperti itu. Nah, itu manfaat yang dirasakan seperti itu. Jadi harus memang benar bisa belajar untuk mengorganisasikan diri kita sendiri dengan cara ditulis tadi, terus nanti di sorenya dievaluasi itu ya, mana-mana yang bisa dikerjakan. Tapi mungkin sekarang nggak perlu ditulis lagi, kan udah ada voice recorder ya, voice recorder. Jadi Anda tinggal pencet handphone, voice recorder. Hari ini gue janji sama si ini, hari ini jam segini gue kesini, bla 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 gitu. Nah, jadi betul-betul itu akan sangat membantu kehidupan seorang sanguin. Apalagi yang sudah berpasangan. Sanguin yang berpasangan dengan melankolis dengan keteraturan. Kalau sanguin nggak teratur, itu membuat pasangan stres. Membuat pasangan stres. Mas itu akan membuat tertekan seorang sanguin nggak dengan adanya list kayak gitu? Nah, awalnya iya. Jadi sanguin itu paling dia kesel gitu kalau dengan keadministrasian gitu, ya kan? Tapi kalau itu bisa dilakukan 90 hari saja, insya Allah kedepannya akan menjadi habit yang menyenangkan. Cukup menarik. Seperti itu. To-do list. Jadi kita membuat apa yang mau kita rencanakan atau kita kerjakan. Oke. Ya, terus Mas ini selain tadi harus belajar atau bisa mengorganisasikan diri, ada lagi nih seorang sanguin. Jadi poin yang berikutnya adalah bagaimana seorang sanguin dia bisa meningkatkan dirinya, meningkatkan kualitas dirinya. Nah, si sanguin ini tipikal personality yang senang berbicara. Bahkan seorang sanguin dia diundang ke satu seminar gitu untuk sharing atau berbicara tanpa dibayar pun dia mau kadang-kadang. Asal dia udah dikasih manggung dia mau. Yang penting happy dia aja ya. Iya. Jadi kebutuhan emosional seorang sanguin itu salah satunya kan berbicara banyak. Kadang-kadang too much gitu, terlalu banyak kadang-kadang si sanguin itu. Dan sanguin itu selalu berusaha mengisi kekosongan. Jadi kalau udah suasana diem, sunyi senyap, dia berusaha menghibur gitu loh. Berusaha berbicara apapun yang membuat suasana itu nggak kosong. Di satu sisi itu bagus, tapi itu di sisi lain kadang-kadang menghambat potensi dirinya. Nah, jadi gimana dong solusinya? Solusinya adalah Anda yang sanguin tidak bicara terlalu banyak. Tidak bicara terlalu banyak ya. Iya. Direm ya. Betul. Jadi kalau umpamanya kita lagi mau ngobrol nih dengan relasi bisnis kita, yang di benak kita sudah merencanakan saya mau bicara A, B, C, D, ada 10 poin umpamanya. Nah, belajar meringkas hanya 5, separuhnya dulu. Tapi lebih baik kalau kita negosiasi dan sebagainya itu dari 10 bahan pembicaraan kita, kalau kita bisa ringkas 3, yang 7-nya tidak kita bahas, itu baru berhasil untuk seorang sanguin. Tapi minimal kurangi 50%. Cari yang benar-benar itu oke gitu ya. Ya, jadi tidak bicara terlalu banyak. Kenapa? Apalagi dalam hal negosiasi ya. Negosiasi itu kalau kita mau menang negosiasi, kita harus pintar mendengar. Jadi pendengar yang baik. Smart listener. Kan cocok nih. Iya, smart listener. Ya, pendengar yang baik gitu loh. Pendengar yang baik. Kalau kita too much, ya terlalu banyak bicaranya, negosiasinya biasanya kita akan kalah. Orang bisa ngukur ini kita harga kita gitu. Orang bisa ngukur. Tapi kalau kita bisa smart listener, bisa mendengar dengan baik, ya istilah keahlian mendengar. Kan banyak seminar pelatihan itu tentang teknik berbicara yang baik. Tapi jarang toh yang mengadakan pelatihan teknik mendengar yang baik. Nah itu keahlian seorang pragmatis sebetulnya. Keahlian mendengar itu. Tapi bukan berarti sanguin tidak bisa mendengar. Sanguin bisa mendengar. Awal-awalnya dia biasanya ngantuk kan kalau ngedengar. Dia lagi ngobrol gitu sama orang, terus dia suruh ngedengerin gitu. Di seminar itu ngantuk nih biasanya. Di seminar-seminar yang saya bawakan, kalau peserta itu umpamanya sanguin, saya udah tahu, nih sebentar lagi tidur nih. Nah, jadi kadang-kadang saya buatkan satu permainan untuk para sanguin ini, biar dia tidak tertidur dalam kelas, biar tidak tertidur dalam seminar gitu.
Nah, jadi solusinya untuk si sanguin bagaimana dia bisa meningkat? Tidak bicara terlalu banyak. Nah, bagaimana biar bisa tidak bicara terlalu banyak? Belajarlah mendengar dengan baik. Mendengar dengan baik itu bukan dengan telinga, tapi dengan hati dan mata. Mendengar yang baik itu dengan hati dan mata. Iya, mata fokus dengan teman bicara kita. Jadi kalau perlu tatap mata si teman bicara tadi. Kenapa demikian? Karena sanguin kalau lagi ngobrol, matanya jelalatan kemana-mana. Si sanguin ini, apalagi kalau di mall tuh, nggak bisa diam tuh matanya sanguin, lari kemana-mana. Seluruh mall itu dia liatin gitu loh. Nah, bagaimana cara meningkat? Belajar mendengar dengan baik. Mendengar dengan baik tadi dengan hati dan dengan mata, bukan hanya dengan telinga. Kalau mamanya teman bicara kita mengatakan sesuatu yang kita setujui, nggak ada salahnya dianggukkan. Seperti dianggukkan kepala gini, ya, karena sanguin itu paling susah untuk mendengarkan, paling susah. Tapi kalau suruh bicara, dia jago. Dia dikasih satu topik gitu, kasih judulnya ya, dia bisa kembangkan itu menjadi satu alinea, satu bab dan satu buku. Untuk sanguin. Terus Mas, jadi perlu nggak nanti kan tadi disampaikan Mas Hermansyah itu ya, direm pembicaraannya dari 10 dikurangi paling nggak 50%-nya atau mungkin lebih dikit lagi 3 gitu ya, 30%-nya kayak gitu. Nah, dibikin catatan-catatan dulu sebelumnya apa yang penting kayak gitu. Betul. Nah, ini salah satu yang saya praktekkan. Jadi dulu saya punya mentor, ya mentor bisnis di Jakarta. Terus saya posisinya di Lampung. Nah, terus saya dikasih kesempatan konsultasi itu seminggu 2-3 kali. Tapi harus interlokal. Nah, zaman dulu belum ada handphone. Pakai telepon di wartel gitu. Ya kan? Interlokal ya. Oh, interlokal ya. Ya tahu sendiri interlokal zaman dulu itu, Telkom itu banyak banget tuh nyedot pulsa. Kalau sekarang kan enak nih, udah ada TM, udah apa-apa kan ya. Nah, zaman dulu nggak ada. Jadi awal-awalnya sekali nelpon tuh ya jebol 50.000, 100.000 sekali interlokal loh. Nah, dari situ ya karena saya belajar di sini bagaimana nih tekniknya. Mengorganize tadi, mulai mencatat apa yang mau disampaikan. Dicatat. Sebelumnya disiapkan dulu, Mas. Disiapkan dulu. Jadi dicatat ya ada berapa poin nih. Dan diuraikan juga, jangan poinnya doang. Karena kalau poinnya doang nanti si sanguin melebar lagi. Jadi akhirnya ujungnya terlalu banyak bicara lagi kan. Sedangkan solusinya tidak bicara terlalu banyak kan. Solusinya tadi. Sudah dicatat. Poin nomor 1 apa, terus uraiannya apa, catat. Nanti saya mau ngomong ini. Saya mau bertanya ini. Dan alhamdulillah dengan kondisi itu, yang tadinya nelpon itu bisa 50, 100 ribu ya sekali interlokal ya. Ini paling kenceng 15.000, 20.000. Tapi semua poin sudah tersampaikan. Sudah tersampaikan. Dan itu dilakukan berbulan-bulan sampai kondisi 2 tahun kalau nggak salah. Sampai 2 tahun. Karena kita bimbingan jarak jauh. Ya kalau nggak interlokal gimana coba cara bimbingannya? Zaman dulu belum ada handphone, nggak ada WA. Ya, Facebook juga belum main, belum ngerti. Itu tahun-tahun masih kepala 1999 gitu deh. Seperti itu. Handphone baru boomingnya tahun berapa itu? Handphone. Di atas tahun 2000-an ya? 2000-an ya kayaknya. Tahun 2000-an ya. Ini masih kepala 19-an gitu ya. Jadi ya, penting mengetahui seperti itu ya. Jadi hemat biaya juga. Hemat biaya. Ya. Nah, terus bicara tadi teknik mendengarkan. Kebanyakan seorang sanguin kalau dia lagi ngobrol gitu, dia mau mendengarkan. Pada saat dia mendengarkan teman bicaranya, yang ada di otak dia akan segera mereplay. Nah, ini salah satu keliruan. Bukan keliru sih, kurang tepat sih maksud aku. Kurang tepat. Jadi yang ada di otaknya bagaimana saya segera mereplay dari pembicaraan itu. Nah, yang baik adalah pada saat ada orang bicara, jangan kita setting pikiran kita untuk segera mereplay. Tapi kita setting memahami.
ini maksudnya apa nih? Arah pembicaraan gimana nih? Kemana nih arah pembicaraannya? Memahami. Kadang-kadang teman bicara kita, dia awalnya ngebahas topik A. Tapi kalau kita pintar menyimak, kita pintar memahami, memahami nih ya, bisa jadi nanti di ujung pembicaraan itu ternyata kita nggak perlu menanggapi yang A tadi, bahkan mungkin nggak menanggapi yang B, tapi mungkin yang Z yang kita tanggapi. Kan itu menghemat juga. Seperti itu. Karena terkadang orang cerita itu sebetulnya nggak perlu diceritakan, cuman dia iseng aja gitu menceritakan itu. Dan sebetulnya kita nggak perlu nanggapin juga. Dan ini bermanfaat sekali untuk mereka yang melakukan profesi di bidang penjualan. Ya. Kebanyakan teman-teman marketing atau penjualan itu mereka terlalu banyak bicara. Mereka jago berbicara, tapi sedikit yang jago mendengarkan. Nah, kalau kita jago mendengarkan, kita tahu nih kebutuhan klien kita apa, kita tahu kebutuhan calon nasabah kita apa, itu closingnya gampang banget, enak banget, menghemat waktu, bahkan bisa melipat gandakan omset itu, Mas. Bisa melipat gandakan omset itu. Dan ini alhamdulillah sudah dipraktekkan oleh beberapa perusahaan yang pernah pakai jasa training kita. Ya lumayan, Mas, omsetnya meningkat, drastis meningkatnya. Karena apa? Marketingnya dilatih bagaimana teknik mendengarkan. Cukup menarik ya. Oke, nanti akan kita bahas lagi yang lainnya. Dan untuk semua listeners yang mau gabung, masih ditunggu di 55770 ataupun Anda bisa SMS di 0815 689 6666. Oke, semua listeners, masih di Smart Personality hingga nanti pukul 17 ya. Kalau ngomongin soal personality atau karakter seorang itu kayaknya nggak ada habisnya itu ya. Dan ada aja yang bisa dibahas, ada yang bisa disampaikan. Apalagi setiap individu itu punya empatnya. Cuma yang paling dominan itu ada dua ya, Mas Hilman. Saya ada dua, dan sekarang yang kita bahas itu sanguinis ya. Tadi kalau kita bicarakan sebelum kita break, seorang sanguinis ini diharapkan tidak bicara terlalu banyak tuh ya, dan jadilah seorang pendengar yang baik. Padahal yang pintar. Takutnya gini, Mas. Oke, jadi pendengar yang baik. Nah, muncul masalah lagi. Seorang sanguinis kan pelupa. Ya, betul. Mendengarkan tapi lupa apa yang didengarkan. Nah, itu akan muncul juga. Ya, memang satu tantangan untuk teman-teman yang punya personality sanguin. Jadi sanguin itu begitu orang berbicara, dia sadar bahwa dia pelupa. Makanya kadang-kadang pada saat dia sedang mendengarkan itu sering memotong pembicaraan. Memotong pembicaraan. Kenapa dia memotong? Dia tidak bermaksud jelek gitu, tidak kurang ajar gitu. Tapi dia takut lupa gitu loh. Kalau yang diajak ngobrol sama sanguin nggak apa-apa, dia tidak tersinggung. Tapi kalau yang lagi ngomong melankolis, dipotong itu, dia langsung berhenti si melankolisnya, langsung nurut. Bahkan dia langsung, gue tadi ngomong apa ya kita, seperti itu. Nah, makanya salah satu strateginya juga adalah pada saat si sanguin ini lagi negosiasi atau lagi apapun, apa yang dia mau tanyakan atau apa dia punya ide, jangan memotong pembicaraan lawan bicara, tapi dicatat dulu. Ini trik-triknya. Memang ilmu mendengarkan ini butuh waktu khusus, Mas, untuk training ini. Apalagi sanguin itu paling susah itu. Tapi kalau pragmatis nggak usah di training, udah jago ngedengar. Jago ngedengar dia. Tapi kalau sanguin itu susah. Dipaksa gimana pun, dipraktekin gimana pun, dia tetap kondisinya itu terkadang gitu ya, tanpa sadar dia motong di tengah. Gitu. Tapi kalau seorang sanguin, dia sudah jago mendengar. Ya, jadi listenernya ya. Listenernya dia sudah meningkat, itu karirnya meningkat. Bahkan kalau dia pengusaha, omsetnya meningkat. Terus kalau dia marketing, dia bisa terjadi lipatan transaksi. Yang harusnya dia transaksi 2 bisa jadi 10, bisa jadi 20. Kalau dia pintar mendengar. Gitu. Ada 7 teknik sebetulnya cara mendengarkan ini. Tapi kalau kita bahas ini waktunya mungkin nanti nggak cukup, gitu kan ya. Full sesi sendiri dong ya. Iya, full sesi sendiri.
Tapi kalau teknik mendengar itu betul-betul dipraktekkan, itu dahsyat banget. Dan inilah sebetulnya yang membuat orang-orang yang berpacaran itu jadi seru, karena awalnya mereka saling mendengar. Oke. Tapi begitu nanti sudah menikah, ya, itu saling berbicara satu sama lain. Beda ya? Beda. Kalau sudah punya anak 2 atau 3, dua-duanya sudah tidak saling mendengar. Jadi pragmatis juga, jadi sengun. Iya. Betul, itu terjadi pada saat masih pacaran, itu saling mendengar. Keluar ya pragmatisnya. Pada saat pasangan yang ngomong itu rasanya dengarnya itu seperti musik terindah. Sejuk banget gitu kan ya. Begitu nanti udah married, kedua belah pihak mulai saling bicara. Yang satu ngomong. Ini sebenarnya ada yang senyum itu mesti pernah gitu ya? Iya. Begitu nanti sudah punya anak 2, anak 3 itu, dah tidak ada satupun yang mau mendengarkan. Oke, cukup menarik Mas. Tadi sudah 2 kita bahas ya Mas ya. Ada harus belajar untuk mengorganisasikan diri, kemudian direm deh kebiasaan untuk suka bicaranya dan dikurangi porsi dikurangi itu ya. It's okay, bicara sih oke, tapi tetap dikurangi itu ya. Nah, terus masih ada Mas. Berikutnya, bagaimana cara menggali potensi seorang sanguin? Yang berikutnya nih. Jadi sanguin itu karena kreativitasnya tinggi, ya kan? Dan dia juga banyak disukai banyak orang. Jadi orang-orang sanguin itu menyenangkan, Mas. Menyenangkan. Ya? Menyenangkan. Diajak ngobrol menyenangkan, diajak diskusi menyenangkan. Menghibur ya Mas ya. Pokoknya penghibur lah dia itu. Nah, seorang sanguin kalau dia lagi ngobrol atau lagi diskusi gitu, begitu teman bicaranya menanggapi, apalagi sampai memuji, sampai ketawa dan sebagainya, ini membuat si sanguin ini terbuai. Nah, terbuai ini dampaknya dia lupa waktu. Lupa daratan misalnya. Nah, jadi solusi berikutnya adalah bagaimana cara meningkatkan potensi seorang sanguin. Belajarlah mengetahui waktu. Menghargai waktu. Disiplin. Sanguin ini paling susah disiplin. Paling susah. Jadi kalau sering terlambat masuk kantor itu biasanya sanguin. Seorang sanguinis ya. Tapi hebatnya seorang sanguin ini dia selalu punya argumen yang pas. Mau dia hari ini terlambat, argumennya pas. Besok dia terlambat, argumennya begitu diungkapnya masuk akal juga gitu alasan itu. Sehingga bagian HRD atau pimpinan itu pokoknya salut aja dengan si sanguin. Nah, gimana cara mendisiplinkan sanguin? Pancing dengan hadiah. Kalau kamu bisa datang jam 8 kurang, kamu tak traktir makan. Wah, langsung tuh setengah 8 udah nongkrong dia di kantor. Oh gitu ya, oke. Tapi kalau kadang-kadang dengan hadiah, kadang-kadang setengah 9 dia baru nongol, kadang-kadang jam 9. Dan alasannya selalu tepat dan masuk akal. Dan si bos juga percaya. Nah, tapi untuk teman-teman yang sanguin, untuk smart listener yang sanguin, kalau Anda ingin potensi Anda meningkat, belajar mengetahui waktu. Time management harus belajar. Gampang kok Mas belajar time management itu. Di mana tubuh kita, di situ pikiran kita. Di mana tubuh kita, di situ pikiran kita. Ya, jadi kalau Maya lagi dalam ruang kelas nih, lagi belajar, ya udah pikirannya nggak usah jalan-jalan ke mall, nggak usah ketinggalan di rumah. Di situ konsentrasi, walaupun susah seorang sanguin, tapi belajar profesional. Pada saat dia di rumah gitu, nggak usah pikirin kerjaan. Tapi pada saat di kantor, jangan pikirin rumah. Kadang-kadang sanguin ini kebalik-balik dia. Di kantor dia mikirin rumah, di rumah dia ngomongin kantor, ya kan? Jadi kadang-kadang tidak mengenal ruang dan waktu lagi. Kadang-kadang confused gitu loh. Nah, solusinya itu tadi, belajar mengetahui waktu, salah satunya itu. Mengetahui waktu tadi. Ya, jadi begitu kita di mana tempat kita, terus kita pikiran kita juga di situ, insya Allah pekerjaan itu bisa selesai. Tapi kalau seandainya ya dia mempraktekkan tubuhnya di mana, pikirannya di mana, terus hatinya kemana-mana, gitu kan ya. Udah tuh,
yang ini nggak beres, itu nggak beres, semuanya nggak beres. Jadi akhirnya apa? Dia sering disebut orang yang susah menghargai waktu. Nah, makanya belajarlah mengetahui waktu. Sanguin paling sebel kalau dia suruh ngelihat jam itu. Dia lebih seneng nggak pakai jam. Kalau sanguin termasuk dikasih deadline tuh gampang banget ya. Gampang ya. Nah, tapi sanguin ini dia suka dunia marketing. Tapi lucunya dia nggak suka ditarget. Tapi dia suka dunia marketing. Iya. Tapi nggak suka ditarget. Padahal kan yang dunia marketing kan sangat dengan target kan. Nah, gimana solusinya? Solusinya pancing dengan hadiah. Kalau dia bisa achieve mencapai satu angka tertentu, kasih hadiah apa, itu sanguin seneng banget. Jadi ini konsep ini diterapkan dalam dunia marketing, insya Allah sangat membantu. Konsep personality plus ini, Mas. Cukup menarik ya. Karena setiap marketing kan dia punya talenta masing-masing, tapi dia punya kekurangan masing-masing. Nah, kita harus paham kekurangannya di mana. Jadi bagi teman-teman smart listener yang Anda manajer marketing atau Anda direktur, Anda punya tim marketing yang sanguin, bagaimana memaksimalkan potensinya? Nah, yang tadi kita bahas tadi, beberapa hal tadi diterapkan, insya Allah potensinya akan cepet banget. Oke. Ya, ada 3 nih ya, harus bisa diorganisasikan, belajar mengorganisasikan diri, kemudian tidak bicara terlalu banyak, dan terakhir tadi belajar mengetahui waktu. Baik, nanti kita masih ada yang cukup menarik juga, nanti akan kita bahas. Smart listener, silakan nanti Anda yang mau gabung masih ada kesempatan di 557760, ataupun Anda bisa juga ke 0815 689 6666. Baik, smart listeners, kita masih di Smart Personality ya. Dan cukup menarik pembicaraan kita di kesempatan sore kali ini. Kita membahas seputar personality sanguinis. Itu bisa meningkat, tadi disampaikan sama Mas Hermansyah, kalau mereka itu diorganisasikan, kemudian tidak bicara terlalu banyak, dan bisa belajar mengetahui waktu. Walaupun itu seorang sanguinis itu susah banget tuh ya. Dan kayaknya perlu seorang asisten mencatat. Benar. Dan kadang-kadang si sanguin tuh karena dia kadang-kadang susah menghargai waktu, dia sering kehilangan peluang. Jadi orang nggak sabar gitu nunggunya, karena dia nggak ada kepastian juga. Kadang-kadang proyek ini dilempar ke orang lain. Seperti itu. Makanya seorang sanguin yang bergerak di marketing, dia butuh partner yang melankolis untuk follow up. Karena sanguin dia jago mempresentasikan, jago mempromosikan, tapi dia lemah di follow up. Nah, dia harus cari partner yang melankolis, yang jago follow up. Melankolis mungkin perpaduan dengan pragmatis lah. Itu jago follow up. Jago untuk menindaklanjuti setelah itu. Menindaklanjuti. Dan melankolis itu jago closing dia. Jago closing. Sanguin dia lemah di closing, tapi dia jago promotion. Iya. Gitu. Oke. Ya, seorang melankolis, sanguin tadi juga ada satu yang menarik juga, Mas. Apa ini? Ya, jadi yang berikutnya, bagaimana seorang sanguin ini bisa meningkat juga, meningkatkan potensi dirinya. Jadi sanguin ini dia terkenal pemboros, Mas. Kenapa dia boros? Dia berusaha untuk menyenangkan semua orang. Jadi terkadang saya pernah ada cerita tuh bersama teman. Zaman dulu kan kalau naik kereta ini ya, pedagang-pedagang masih belum naik ya zaman dulu itu. Jadi kita perjalanan dari Jakarta Jogja sama temen. Ini super sanguin nih temennya, super sanguin. Jadi dari Jakarta begitu berhenti di stasiun mana, pedagang asongan kan naik. Keretanya kereta biasa nih, Mas, yang bisnis lah, bukan eksekutif. Ya, terus kan ya biasa kan, orang kalau jualan kan nawarin kan. Nah, sanguin ini karena dia berusaha menyenangkan semua orang, dia nggak enak nolak. Jadi begitu ditawarin apa, kita makan apa, dia beli. Nggak banyak sih belinya, 1, 2 gitu kan ya. Nah, saya pikir dia mau makan, nggak dimakan, Mas. Saya yang suruh makan gitu kan ya. Oke, terus saya berhenti lagi di mana? Ada yang nawarin lagi naik. Wingko beli dia kan. Jadi hampir stasiun itu ada yang dibeli, Mas. Ini begitu sampai stasiun Tugu,
Itu udah satu kantong plastik gede itu. Dan saya pikir dia mau makan. Enggak tuh. Dikasih ke saya, terus sebagian dibagi-bagi dengan orang stasiun itu. Jadi boros ya Mas ya? Itu masih mending kalau hanya makanan. Kadang-kadang Sanguine itu dari segi handphone ya, ada keluaran handphone model baru, padahal handphone lamanya dia masih bagus gitu. Kadang-kadang dia beli hanya untuk show off, hanya untuk pamer gitu loh. Karena Sanguine itu dia senang pamer Mas, senang show off, senang memamerkan kebendaan. Sanguine itu. Sanguine kalau pakai sepatu baru itu kaki diangkat-angkat tuh, agak tinggi. Ada tuh pura-pura sepatunya dilap. Biar orang tahu nih gue sepatu baru nih gitu. Bener, suka banget kalau di diet orang gitu. Oh iya, itu Sanguine itu. Terus ada yang temen nanya itu, sepatu baru? Iya dong. Ceritanya kemana-mana ya. Terus apalagi kalau tanya harga kan, wah seneng banget tuh Sanguine pamer. Makanya kalau di media sosial atau di BB atau apa gitu, yang sering update status itu Sanguine. Update status. Mungkin sehari bisa berapa kali tuh update status tuh Sanguine. Yang jarang update itu pragmatis. Ya, Sanguine itu update status terus. Nah, jadi solusinya adalah ya, sebagai pemboros ini jangan berusaha menyenangkan semua orang. Solusinya. Jadi sebagai Sanguine berpikirlah bahwa tidak semua orang harus kita senangkan. Tidak semua orang. Ya, nah belilah yang itu bermanfaat. Karena kalau itu mubazir, itu nggak bagus juga dari sisi agama. Jadi saya itu sering membelanjakan hal-hal yang sebetulnya dia tidak butuhkan, hanya untuk menyenangkan orang lain atau mengimpress orang lain, seperti itu. Ya, jadi itu beberapa solusi, ya, bagaimana untuk meningkatkan diri dari personality sanguinis. Nah, minggu depan kita insya Allah akan bahas bagaimana meningkatkan potensi diri dari seorang melankolis. Mau melankolis apa koleris duluan? Melankolis dulu. Ya, melankolis dulu. Ya. Jadi 4 minggu ke depan seperti itu topiknya untuk meningkatkan diri. Nanti setelah itu kita baru masuk ke topik dari setiap personality cocoknya atau dia bisa maksimal di pekerjaan apa ini ya? Atau di bisnis apa. Karena setiap personality dia punya kekuatan masing-masing. Nah, itu kita kupas tuntas dan mungkin itu cukup banyak materinya. Bisa aja itu makan waktu 8 minggu tuh Mas. Beberapa episode nanti ya. Iya, iya seperti itu mungkin. Ya, untuk ke bulan depan atau bulan ini ada ini Mas, seminarnya. Oh iya, minggu kemarin kita baru selesai workshop. Alhamdulillah kemarin pesertanya merasakan manfaatnya. Dan 2 minggu terakhir ini saya ngasih seminar online di beberapa komunitas ya. Jadi lewat WhatsApp gitu Mas. WhatsApp ya. Jadi ada satu grup WhatsApp yang anggotanya 200 lebih gitu. Terus saya kasih materi di situ secara voice, pakai WA voice. WA voice ya. Kalau ngetik ya kemeng. Ya, voice terus mereka dengar gitu. Ternyata asik juga. Asik juga. Baru 1 minggu terakhir ini pengalaman itu. Menggunakan WA voice. Ngasih seminar secara online gitu. Kan biasanya kita live ya. Karena Sanguine itu kan senangnya kalau ngasih seminar live. Kalau dia nggak ngeliat audiens itu gimana gitu kan. Nah, jadi pada saat saya ngasih seminar online itu ya saya bayangkan aja banyak peserta di depan itu. Awalnya ya agak lucu juga sih awalnya, tapi udah beberapa kali ini insya Allah hari Kamis malam Jumat besok mau ngasih lagi. Ini grup WA-nya sampai ke luar negeri Mas. Oh yang sampai. Jadi ada komunitas pengusaha di Jogja. Ya itu ternyata jaringan mereka udah ada di beberapa negara. Nah saya baru tahu sih kemarin tuh. Dan udah dijadwalkan insya Allah Kamis malam Jumat besok. Untuk voice ya, untuk seminar online-nya. Oke. Kalau untuk yang offline bulan Agustus ini kita jadwalkan hari Sabtu di tanggal 13 kayaknya.
Hari Sabtu tanggal 13 ya. Betul nggak ya? Tanggal 13 hari apa? Kayaknya hari Sabtu sih. Tanggal 13 itu ya hari Sabtu. Betul ya? Ya, hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya, nanti informasi lebih lengkapnya bisa dibuka di Facebooknya Mentor Kepribadian ya. Mentor.kepribadian. Kepribadian. Nanti yang muncul kan nama saya Hermansyah Budi Prakasa. Oke. Tapi URL-nya itu dia, mentor.kepribadian. Ya, thank you Mas Hermansyah ini sudah hadir. Ini besok ketemu lagi dengan tema yang nggak kalah menariknya nih ya. Ya, siap. Nanti kalau ada yang mau konseling lewat WA juga boleh. Lewat WA juga boleh ya. Ya, dan untuk semua listeners, terima kasih juga untuk Anda yang terus bergabung di kesempatan sore kali ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan recordnya, Anda bisa telepon di 5577760 untuk nanti kita akan pandu untuk mendapatkan recordnya dari episode pertama sampai episode sekarang ya. Mas Hermansyah, terima kasih. Selamat sore dan sampai ketemu lagi. Selamat sore Mas Hasan.